Perkenalkan, nama saya Khalifah Putri Suryaningsih. Saya di sini akan berdakwah tentang perempuan, di mana untuk memenuhi ujian akhir semester ilmu dakwah. Yang terhormat kepada dosen ilmu dakwah Bapak Ahmad Fauzan Pujianto MAG, dan yang saya hormati semua teman-teman yang melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah senantiasa saya haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan biadab menuju zaman terang benderang Ahdinul Islam yang berperadaban. Bicara tentang perempuan saat ini dan zaman dahulu sangatlah berbeda. Perempuan yang diartikan seorang yang mampu melakukan sesuatu dalam segala hal, pada zaman dahulu sempat menjadi kaum yang tertindas dan ditindas. Tetapi dengan seiring berkembangnya zaman dan banyak perempuan yang berpendidikan, maka klaim perempuan sebagai kaum kelas 2 dan sebagai tradisi-tradisi patriarki itu semakin memudar. Banyaknya perempuan tangguh yang memperjuangkan hak-hak dan kesetaraannya dengan laki-laki menjadikan perempuan mendapatkan haknya di berbagai bidang. Mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan bidang politik. Dari tradisi yang sudah berkembang di masyarakat, yang ternodai oleh tradisi barat, perempuan zaman sekarang seolah-olah lupa dengan peran-perannya. Perempuan sekarang banyak yang memilih tradisi barat yang belum tentu pantas untuk diterapkan di negara Indonesia. Berhidupan yang mewah, hedonisme, berlaku seolah-olah lebih kuat dari laki-laki dan lain sebagainya. Pada saat ini, di mana zaman kesetaraan gender dan pastinya hak perempuan akan berimbang dengan laki-laki, berbeda dengan zaman dahulu yang perempuan hanya boleh berperan dan mendapatkan hak di rumah saja. Ada satu ruang lingkup, yakni ruang lingkup dalam keluarga di mana perempuan derajatnya itu di bawah laki-laki. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya, laki-laki, suami itu pelindung bagi perempuan, seorang istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki yang telah memberikan nafkah dari harta-hartanya. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa perempuan istri ketika di dalam keluarga adalah harus menurut kepada laki-laki atau suaminya. Karena laki-laki dalam keluarga adalah seorang pemimpin, meskipun pada keluarga perempuan atau istri itu lebih kaya atau lebih mampu daripada seorang laki-laki atau suami. Namun demikian juga bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu setara. Sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu.
Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Meneliti. Ketika laki-laki dan perempuan setara, sudah jelas bahwa perempuan bisa mendapatkan hak dan menjalankan peran-peranan perempuan. Lalu apa sajakah peran-peran perempuan itu? Di antara lain, peran perempuan adalah sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, dan sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, peran perempuan sebagai ibu. Perempuan menjadi seorang ibu yang harus bisa menjaga nama baik keluarga, kemudian mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga, mendidik dan merawat anak-anaknya, dan menjaga anaknya pula. Ketika perempuan berperan sebagai seorang ibu, perempuan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sesuai dengan sabda Nabi ketika ditanya oleh sahabat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 6447, yang berbunyi, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk kuperlakukan dengan baik?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya kembali kepada Rasulullah, "Kemudian siapa?" "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" "Ibumu." Dan yang terakhir laki-laki itu tetap bertanya lagi, "Kemudian siapa?" "Kemudian ayahmu," jawab Rasulullah. Ibu merupakan madrasah ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya, pendidik pertama bagi anak-anaknya. Seorang ibu dapat menjadikan anak-anaknya menjadi seorang yang baik, sebagaimana seorang ibu juga bisa menjadikan seorang anaknya itu menjadi orang yang jahat. Baik buruknya seorang anak itu dapat dipengaruhi oleh baik atau tidaknya seorang ibu ketika mendidiknya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, yang kedua adalah peran perempuan sebagai seorang istri. Sebagai seorang istri, perempuan harus bisa melengkapi serta menutupi kekurangan dari suami. Ketika seorang laki-laki merasa kesulitan, maka sang istri yang bisa membantunya. Ketika seorang laki-laki mengalami kegundahan, sang istrilah yang dapat menenangkannya. Dan ketika laki-laki mengalami keterpurukan, sang istrilah yang menyemangatinya. Sungguh tidak ada yang mempunyai pengaruh terbesar bagi seorang suami melainkan seorang istri yang dicintainya. Contohnya adalah Khadijah radhiyallahu anha dalam mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa kenabiannya. Ketika Rasulullah merasa ketakutan terhadap wahyu yang diberikan kepadanya dan merasa kesulitan, lantas apa yang dikatakan Khadijah kepada Rasulullah? Diriwayatkan oleh hadis muttafaqun alaih yang isinya, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, karena sungguh engkau suka menyambung silaturahmi, menanggung kebutuhan orang yang lemah, menutup kebutuhan orang yang tak punya, menjamu dan memuliakan tamu, dan engkau menolong setiap upaya menegakkan kebenaran." Tidak ada pangkat tertinggi melainkan pangkat seorang nabi, dan tidak ada ujian yang paling berat selain ujian menjadi seorang nabi. Untuk itu, tidak ada obat penenang bagi Rasulullah dalam mengemban amanahnya, amanah nubuwahnya, melainkan istri yang sangat dicintainya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, peran seorang perempuan menjadi seorang anak. Sebagai seorang anak, perempuan harus mampu menerima keadaan diri, baik kekurangan maupun kelebihan. Sebagai seorang anak, perempuan harus bisa membanggakan kedua orang tuanya dengan membantu pekerjaannya, belajar yang rajin, patuh dan taat kepada kedua orang tua, serta bisa menjaga nama baik keluarganya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat,
peran perempuan sebagai anggota masyarakat. Peran perempuan sebagai anggota masyarakat antara lain berupa pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan dalam segala bidang, yaitu seperti sebagai seorang pendidik, seorang dokter, pakar ekonomi, politikus, dan lain-lain. Sesuai dengan Quran Surat An-Naml ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtum mru'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim. Yang artinya, sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Akan tetapi, Islam menganjurkan agar segala aktivitas perempuan yang di luar rumah tidak sampai mengorbankan tugas-tugas perempuan itu sebagai seorang istri maupun seorang ibu. Pesan dakwah yang bisa kita petik dari penjelasan tentang perempuan adalah kita sebagai seorang perempuan yang memiliki hak dan peran yang setara dengan laki-laki yang bisa bekerja di luar rumah, tidak boleh melupakan tugas-tugas dan pekerjaan kita ketika di dalam rumah. Karena perempuan yang berkualitas itu seorang perempuan yang bisa memanajemen waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.